Sekarang saya tahu ya kenapa Python itu demen banget dipakai sama orang-orang gitu kan ya. Setelah aku belajar C selama kurang lebih 1 bulan ini ya, 3 mingguan lah gitu kan ya. 3 mingguan gitu belajar C gitu kan. Dari belajar di data sampai sekarang ini tuh sampai sesudah arah ini data structure ya. Sampai data structure itu emang tahu ya kenapa banyak orang itu milih Python karena memang lebih mudah, Pak. Lebih mudahnya dari segi mana gitu ya. Contohnya ini ya, kalau misalnya aku bikin kalkulasi gitu ya, menghitung nilai rata-rata dari 3 murid gitu lah ya. Kalau misalnya aku bikin programnya di C itu kayak gini ya contohnya. Jadi aku kode dulu ya. Kayak begini, Bos. Rata-rata.c. Oke. Jadi kalau di situ kita tuh harus masukkan dulu library ya. Itu include io.h, sama aku juga masukkan CS50 ya. Di CS50 ini tuh nanti juga ada fungsi-fungsi yang dimana itu dia itu bisa membantu kita, memudahkan kita gitu ya untuk menghitung nanti gitu. Jadi nggak perlu bikin fungsi sendiri gitu. Dan itulah ya kenapa itu yang aku tangkap itu kenapa Python itu sangat mudah untuk dipelajari lah gitu, termasuk mudah untuk dipelajari itu karena dia itu tidak perlu mengintegrasikan data type gitu, Pak. Jadi programnya itu udah tahu dia itu data type-nya itu jadi programnya itu udah tahu dia itu tipe datanya itu apa. Semisal gini kan, ini kan pakai ini ya, pakai C kan ya. Kalau di C itu kalau kita mau menghitung nilai rata-rata itu kita harus masukkan main programnya dulu gitu, Pak. Jadi integer ya, kita masuk integer main void. Void itu gak ada apa-apa ya. Void itu adalah gampaan gitu. Jadi kita bisa masukin apa aja di sini gitu ya. Main berarti semua hal yang ini kita print harus masukkan di main gitu. Kalau misalnya kita mau bikin fungsi, kita harus bikin di luar main gitu ya. Kalau dalam main ini berarti nanti kita ngeprint di sini gitu. Kita ngeluarin apapun yang ada di dalam main gitu ya gitu. Misal aku mau bikin murid 1, murid 2, murid 3 ya. Kalau di C itu harus masukin tipe data dulu integer gitu. Dia itu mau apa? Isinya itu mau number. Kalau number itu berarti integer, kalau kata-kata itu string gitu ya. Kalau misal yes or no itu boolean expression. Aku masukin murid 1 ya. 1 nih aku masukin nilai 50 gitu. Dah. Gitu. Tapi kalau rata-rata biasanya itu float sih. Aku tuh pakai float ya. Soalnya float itu koma-koma, guys. Jadi ini tuh adalah dia itu integer ya, kayak number atau nomor murni gitu, nggak ada koma-komanya. Kalau misal float itu pasti dia itu berupa yang ada kayak komanya gitu. Nah gitu ya. Float murid 2 kau kasih 20. Float murid 3 aku kasih 60 deh, gini kan. Nah, ini kita udah menentukan, guys. Kita menentukan variabel ya, variabel murid itu tipe datanya float gitu. Oke. Terus kita bikin lagi satu variabel float lagi, yang dimana dalam float ini itu mengalkulasikan perhitungan yang ada di variabel 23 gitu ya. Gitu, misalnya ini. Berarti aku memasukkan murid 1, kalkulasi murid 1 tambah murid 2 tambah murid 3, oke, dibagi 3 ini kan gini. Nah, jangan lupa semikolon. Nah, perbedaan di Python tuh dia tuh Pak. Pakai apa nggak ya, lupa ya. Pokoknya ada semikolonnya lah gitu. Kalau di Python kayaknya nggak pakai semikolon deh. Cuman aku cek lagi ya. Nah, ini nih kayak gini kan. Di situ kita print nih, kita tampilkan printf ini fungsi yang dibikin di library CS50 gitu. Jadi aku memanggil fungsinya dari library ini, Pak, gitu. Itu kenapa aku pakai
ini ya, pakai Visual Studio yang lain gitu, dari Codec dari CS50 gitu. Soalnya dia tuh udah include sama library. Jadi aku kayak ini aku tuh pakai komputernya orang gitu, pakai servernya orang gitu. Yang dimana dia itu di servernya tuh udah ada ini, udah ada apa VS Code mereka sendiri gitu. Jadi VS Code yang khusus untuk digunakan belajar, yang khusus digunakan untuk belajar C gitu Pak. Jadi kalau mau bikin C di sini aja lebih mudah gitu ya. Printf. Nah, bedanya lagi nih ya kalau pakai C ya. Aku harus masukin dulu nih, masukin apa format gitu. Formatnya itu apa gitu ya. Format float gitu kan. Float habis itu n ini kan. Ini tuh buat backspacing, buat kebawain gitu lah. Kayak gitu nanti. Nah, koma baru masukin variabelnya Pak. Murid 1 kalkulasi ya. Kalkulasi. Kita masukin kalkulasi ini ke sini gitu ya. Jebret gini Pak. Oke. Aku make nih rata-rata. Bismillah, door. Bisa. Rata-rata bisa ya. Aku run rata-rata. Hasilnya 43,33, ini ya. Ini nih hasilnya nih. Nah, ini kalau di C Pak kayak gini. Sekarang mari kita pindah ke Python, ular Python ya. Ular Python. Jadi kita masukin sama ya, 50, 20, 60 ya. Oke. Jadi ada murid 1, murid 2, murid 3. Kita bikin sama rata-ratanya ya. Gitu ya. 50, 20, 60. Kalau di Python gitu ya, kita nggak perlu masukin tipe data, nggak perlu masukin library gitu kan ya. Kita tinggal gini doang Pak. Ini kambing, ini baru tahu anjir gitu kan. Aku baru rasain sekarang ini, makanya aku gitu. Murid 1 nama dengan ya. Nama dengan berapa tadi? Murid 1 50. Murid 2 berapa? 20. Murid 3 60. Nah, ini kan kita bikin variabel nih ya. Kita kan bikin variabel sama kayak ini kan. Cuma kita itu gak perlu masukin ininya gitu kan. Gak perlu masukin tipe datanya dia apa gitu ya. Terus itu kita bikin variabel lagi yang dimana dia itu mengkalkulasikan 3 variabel di atas gitu ya. Kalkulasi ya murid, nah dalam kurung, karena dalam kurung dulu kan murid 1 tambah murid 2 tambah murid 3 dibagi 3 Pak. Oke, kita print, tampilkan ya, kita tampilkan ya, tampilkan kalkulasi. Kita run Python 3 ya, namanya exercise. Semudah itu anjir. Kambing gitu. Nih ya perbedaannya nih ya, perbedaan yang sangat mendasar ya. Aku gini dah. Nah, aku hilangkan nih ya, perbedaan C dan Python nih ya. Nih, ini kalau pakai C, ini kalau Python. Kita nggak perlu menentukan tipe data, nggak perlu masukkan format di print ya, langsung masukin variabelnya, kalkulasi variabel 1 2 3, murid 1 2 3, murid 1 2 3, kalkulasi gitu, nggak pakai semicolon yang ini ya, karena kalau di C itu harus stop pakainya ini, dia itu nggak tahu Pak mau stopnya itu pakai apa gitu. Misalkan kita nggak pakai ini, dia bakal nggak mau stop Pak gitu. Kalau misal kita hilangkan ini, pas kita run ininya compile gitu, dia nggak bakal jalan gitu. Nanti harus stop dulu, stop everything kita harus stop Pak, tapi ada nggak stop sih, itu pengecualian berapa gitu, cuma ya gitulah. Kalau di Python ya nggak pakai semicolon jalan Pak gitu. Inilah perbedaan apa low level, mid to low. C itu mid to low level language, yang dimana dia itu mendekati bahasa mesinnya. Ada lagi sih bawahnya itu assembly language ya, itu ini ya, itu kayak dia itu bahasa programan bab sendiri lah, mendekati prosesor gitu. Dia kalau misal bikin prosesor pakai assembly gitu ya gitu. Kalau Python itu termasuk high level language itu, berarti yang dia itu udah mudah banget lah, udah kayak include semua library-nya, tinggal pakai doang gitu. Gitu lah ya, sedikit jorotan dari saya guys ya. Oke, aku mau lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.